Master, ready? We can make the win on. Today I'm going to write JOJ Grand Final. Oh my god. Already, let's get started. Gila, gak terasa ini. Udah episode 16 ya berarti ya. Gak terasa juga ya. Padahal kayaknya kemarin tuh kayak baru episode pertama deh. Love them all, but Roche, oh my goodness. Gila Roche ya. Bandit sih memang deh. Satu. Oh my god. Clash of Champions itu nggak bisa main-main sih. Aku yakin aku bisa lolos kalau aku bisa maintain performance ini. Aku pede bakal lolos di game ini, karena aku tahu strateginya buat menang. Maaf Josh. Dramatis banget ya openingnya. Siapakah yang akan menang? Oh iya, dia kedokteran nih. Bandit juga Pas Roche masuk ke ya. dalam arena dan ngeliat ada satu meja besar di tengah, itu kayak aku mulai mikir, ini kita bakal ngapain ya? Ini kok Tantangan ini akan dibawakan oleh Game Master. Mari kita sambut siapa? co-founder dan COO Ruang Guru, Iman Usman. Iman Usman adalah Ini udah seorang pengusaha, penulis, dan produser film. Cum laude dari Univ Bidang Pendidikan, Iman telah Champion, selamat, kalian adalah top 3 Clash of Champions Season 2. Oh Saya my Iman Usman goodness. akan memandu jalannya permainan hari ini. Di depan saya ada Deo dari ITS, Vanes dari NTU, dan Roche dari UI. Oh ya, NTU ya. Main game, tapi tinggal 3 orang. Rasanya sepi banget ya. Jujur aku gak siap sih ngadapin mereka-mereka ini. Dari awalnya 80 peserta yang keren-keren banget, mereka semuanya itu pintar-pintar banget, gak nyangka sama sekali bisa ngalahin banyak dari mereka, dan sampai di titik ini puji Tuhan banget sih. Deo itu adalah peraih nilai ITBK tertinggi pada tahun Gila. 2023. Dan Vanes adalah 2 kali IOI Silver Medalist. Jadi, I think, yeah, it's going to be very interesting ngeliat top 3 main. Terdapat 2 round, di mana pemenang dari masing-masing round akan berhak mendapatkan 1 tempat di top 2 Grand Final Ruang Guru Clash of Champions Season 2. Oke. Round pertama akan menguji kemampuan kalian di bidang strategi numerik. Dan round kedua akan menguji kemampuan kalian di bidang memori spasial. Oke. Permainan pertama disebut Number Detective, powered by MathChamp. Nomor detektif. MathChamp Singapore Math, kursus matematika dasar dengan pendekatan Oke. Number Detective, Oke. powered by MathChamp. Mm-mm. Number detektif. Dari namanya sih ini Vanes punya game. Karena gamenya merupakan strategi numerik, aku dan Roche itu udah ngira Vanes itu yang paling kuat di game ini. Tantangan ini terbagi atas 2 fase. Fase pertama. Pada fase ini, Champions harus memilih bilangan bulat antara 100 sampai 999. Kemudian, menuliskan bilangan tersebut di kertas yang telah diberikan. Fase kedua. Pada fase ini, Champions akan mengajukan pertanyaan ya atau tidak mengenai karakteristik bilangan yang dipilih oleh Champions lain. Apabila jawabannya adalah iya untuk bilangan seorang champion, maka layar Adapto X di depan champion tersebut akan menunjukkan warna hijau. Oke. Namun, apabila jawabannya tidak, maka layar Adapto X menunjukkan warna merah. Apabila salah satu champion sudah mengetahui bilangan lawan,
maka champion tersebut dapat menekan bel, lalu menyebut nama lawan beserta tebakan bilangannya. Oke. Di awal permainan, tiap champion diberikan 2 kali kesempatan menebak, yaitu nyawa. Jika tebakan benar, maka champion yang bilangannya berhasil ditebak akan langsung masuk ke babak deathmatch dan penebak dapat 1 nyawa tambahan. Jika tebakan salah, maka penebak kehilangan 1 nyawa. Oh, Jika nyawa habis, maka champions tersebut langsung masuk ke babak deathmatch. 1 champion yang bertahan pada tantangan ini langsung. akan melaju ke grand final menjadi top 2. Sementara 2 champions lainnya harus match untuk memperebutkan 1 spot tersisa, 1 spot top 2 Ruang Guru Clash of Champions Season 2. Oke. Urutan bertanya didasarkan pada hasil tantangan sebelumnya. Urutan pertama Deo, urutan kedua Vanes, dan urutan ketiga Roche. Champion, silakan tuliskan nama dan bilangan yang ingin kalian pilih ke kertas yang telah diberikan. Ingat, bilangan yang dipilih harus berupa bilangan bulat ratusan dari 100 sampai 999. Silakan berbalik badan. Sebenarnya game-nya cukup simple. It comes from the idea that kita milih angka 3 digit dan nggak diketahui sama teman yang jadi pemain kita juga. Dan kita harus bisa tebak angka orang lain, tapi angka kita nggak boleh ketahuan. Jadi strategi aku di sini, ini aku memilih angka 500. Sebenarnya cuma karena mungkin orang nggak expect ya memilih angka yang sesimpel itu, jadi aku cuma milih angka 500 saja, kayak benar-benar tengah, middle, dan mungkin mereka nggak bakal expect aku milih angka yang sangat-sangat sederhana. Oke, interesting. Jadi untuk nentuin angka aku harus mastiin angka itu susah untuk dicari informasinya. Apakah bilangan ini habis dibagi 3, habis dibagi 5? Aku nggak mau angka aku Dua metode yang berbeda. seperti itu. Jadi aku cari angka yang bilangan prima itu sedikit lebih besar. Aku pilih 13 sama 31. Baru genap ganjil mungkin aku pilih genap. Jadi aku bikin 2 kali 13 kali 31. Jadinya 806. Pas milih angka, sebenarnya aku nggak pikir panjang karena aku udah tahu mau main kayak gimana. Aku bakal pilih angka yang di tengah-tengah dan juga bilangan prima. Karena ya biar nggak gampang ketebak aja. Jadi aku pilih 593 karena 593 itu prima dan lokasinya tuh di antara 100 sampai 1999 tuh pas di tengah-tengah lah, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu gede. Jadi tebaknya susah. Champion, are you ready? Oke. And let the game begin. Kelihatan. Deo, karena kamu menangkan permainan sebelumnya, kamu dapat memulai untuk bertanya. Ingat, pertanyaan berlaku untuk semua champion, termasuk kamu. Apakah angka kalian lebih dari 550? Apakah angka kalian lebih dari 550? Cara aku mainin game Number Detective ini, sebenarnya mungkin kayak Vanes dan Roche juga sadar, karena aku yang mulai, aku mulai itu dari tengah dari range-nya itu. Jadi sebenarnya cuma binary search saja. Pertanyaan pertama Deo, dia nanyain 550. Aku langsung tahu nih, oh ini strategi aku sama strategi Deo itu sama. Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Nah, berarti dari sini sekarang aku tahu kalau Roche sama Vanes itu angka mereka lebih dari 550. Vanes. Silakan bertanya. Apakah angka kalian lebih kecil dari 325? Dari pertanyaan pertama Deo, aku udah tahu kalau angka itu dari 1 sampai 550 aja. Berarti kalau aku mau cari di tengahnya, itu ada di 325. Nah, jadi pertanyaan dari 325. Jadi mereka tuh kayak semacam mengurangi range jadi lebih kecil tengah gitu. Kayak misal contoh, Keren loh caranya dia. kan pertama di awal si Deo langsung nembak apakah lebih atau kurang dari 550. Abis itu Vanes lanjutin, lebih atau kurang dari 325. Jadi kayak itu pas di tengah-tengahnya gitu loh, sehingga dapat kalau misalnya ntar disederhanain 325 sampai 550 itu kayak bagi-bagi dua jadi makin kecil. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Lihat. Tidak. Berarti dari 325. Berarti angka ini pasti di range antara 325 sampai 550. Tinggal dicari lagi berapa isinya. Roche. Apakah
bilangan kalian lebih kecil dari 450. Pas aku lihat kalau range angkanya Deo itu adalah 100 sampai 550, aku udah mulai feeling nih, kalau misal aku jadi Deo, aku pasti bakal main angka tengah-tengah. Which emang aku juga main angka tengah-tengah kan. Jadi aku coba aja tembak 450 sebagai batas bawah dari angkanya Deo. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah Salah. Ternyata nggak ada bilangan kali bertiga yang lebih kecil Berarti dari di tengah-tengah. 450. Ya nggak apa sih, berarti kita mainnya gede-gede guys, kecil-kecil. Go big or go home. kembali ke Deo. Apakah angka kalian lebih kecil dari 750? Dari pertanyaan aku yang pertama, 550, itu udah terpecah kalau angka aku itu di kiri 550 dan angka mereka berdua di kanan 550. Dari situ, karena aku coba cari tahu angka mereka yang ada di range sebelah kanan itu. Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Oke, itu angkanya di bawah 750, sedangkan Vanes itu enggak. Jadi terpecah lagi mereka jadi dua. Vanes, apakah angka kalian lebih kecil dari 500? Meskipun Itu angka aku si disebutin, Deo itu aku plus kayak, 500. wah, dia nyebutin angka aku. Kayaknya mereka nggak bakal expect bahwa angka aku itu sebenarnya yang mereka sebutin sebagai pertanyaan. Jadi di situ aku kayak nggak concern sama sekali sih. jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Aku tahu angka Dio itu 500-an. Simpel banget. Ini sih angkanya Deo udah tinggal dikit banget kemungkinannya. Jadi I think it all comes down ke aku atau Vanes yang tahu duluan. Tapi nggak bakal ketebak sih kalau Apakah? 500. Angka kalian Kayaknya. genap. Pas giliran aku lagi, aku lalu nanya apakah bilangan tersebut genap. Karena menurut aku ya udah sih ikutin aja cara mainnya. Kalau kayak gitu kan berarti aku bisa mengurangi setengah dari opsi yang ada. jawaban dari pertanyaan Roche adalah Yes. Di sini sebenarnya Deo ini bermain sangat amat risky karena di sini Deo itu fokus ke bilangan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Beliau memilih 500 untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan tentang lebih besar dan kecil. Tapi jika saja dia terkena bilangan-bilangan kelipatan yang kayak 10 atau apa, dia akan sangat amat lemah di sini. Iya sih. Deo. Apakah angka kalian lebih kecil dari 850? Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Karena Vanes itu berada di atas 750, pertanyaan selanjutnya aku tanya itu angka 850 karena emang aku sengaja untuk menyerang Vanes dan aku ingin tahu angkanya Vanes itu berapa. Vanes, apakah angka kalian lebih kecil dari 526? Aduh. Pertanyaan yang mereka ajukan itu sebenarnya bakal buat mempersempit Dia kemungkinan angka makin aku aja. sempit. Ya udahlah, lanjutin aja sebisanya. jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Soalnya kan tadi kan 500. Terus Deo Vanes bilang 526. Berarti antara 500 sama 526. Roche. Aduh, alamak. Apakah bilangan kalian kelipatan 3? Jawaban dari pertanyaan Roche adalah Tidak. kita kembali ke Deo. Apakah bilangan kalian lebih besar dari 799? Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Vanes. Dari 80 ke 799 berarti 50. Antara Deo sama Vanes nih kayak. Vanes, apakah bilangan kalian lebih kecil dari 514? Aduh. Kalian berdua gak ada yang mau cari tahu angka aku kan guys? jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Vanes nyerang Deo. Kenak nih. Roche. Apakah bilangan kalian bisa dibagi 4? Alamak. Kan kalau kelipatan 2 itu terlalu luas. Tapi kalau kelipatan 4 tuh udah mulai mengkerucut. Jadi kayak ya udah langsung aja ditanya kelipatan 4 atau bukan. Jawaban dari pertanyaan Roche. Kita kembali ke Deo. Apakah angka kalian lebih kecil dari 820? Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Vanes, Iya. apakah bilangan kalian merupakan dua pangkat sesuatu? Dua pangkat satu bilangan bulat. Aku punya dua kandidat buat angka Deo. Salah satunya itu 512. Jadi aku mau menanyakan apakah benar 512 atau enggak. Tapi aku nggak mau di-spill terlalu banyak tentang angka aku sendiri. Jadi aku tanya pertanyaan yang sangat spesifik. Apakah bilangan tersebut merupakan dua pangkat bilangan bulat? jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Strategi aku adalah hitting two birds with one stone. Jadi aku tuh nggak fokus nyerang Vanes ataupun Deo. Aku benar-benar cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa bantuin aku buat tahu duluannya gitu. Aku nggak sadar bahwa kalau aku sama Vanes anggapannya saling menyerang, yang akan dibutuhkan adalah Roche sendiri. Siapa tuh? Vanes. Vanes. Deo 508. Salah. Salah. Nyawanya berkurang 1.
Karena aku ada salah di sini. Oh iya, langsung Jangan-jangan kurang. Lutfi bisa tahu angka dia itu sebenarnya apa. Lanjut. Oh iya Peserta berikutnya. juga. Roche. Apakah bilangan kalian Bisa bisa dibagi. dibagi 100? Mampus. Jawaban dari pertanyaan Roche. Alamat. Vanes 809. Salah. Roche lah tahu jelas. 500. Roche. Deo 500. Jelas. Benar. Oh, beneran 500. Tapi aku gak terlalu kaget sih, karena balik lagi kayak dia tuh simple banget. Ah tuh kan, ternyata benar. Dengan demikian, Roche mendapatkan tambahan 1 nyawa dan Dio gugur. Bersiap untuk ronde kedua. Wah, aku harus masuk babak deathmatch. Aku sebenarnya nggak tahu bakal siapa lawan aku antara Roche atau Vanes. Aku berharap siapapun lawanku nanti kita bakal tetap Banget sih si Roche. Langsung dibilang nih bisa dibagi Tersisa Roche 100. dan Vanes. Vanes, silakan berikan pertanyaan. Apakah bilangan kalian lebih kecil dari 650? Jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Roche, silakan. Apakah bilangan kalian lebih kecil dari 810? Jawaban dari pertanyaan Roche adalah Gara-gara aku sama Dio saling nyerang terus, informasi tentang angka kami itu reveal. Dan dia Roche tahu semuanya. Jadi Roche bisa nebak angka Dio dan angka aku. kembali ke Vanes. Apakah angka kalian kurang dari 600? Jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Roche. Serius. Dan lengkap dengan fasilitas modern. Bikin belajar jadi lebih fun. Belajarnya juga bareng sama native dan local teacher yang tersertifikasi. Ada kelas persiapan IELTS dan TOEFL. Roche, Bukan salah. silakan menjawab. Aku tuh pengen nanya sebenarnya, apakah bilangan itu bisa dibagi 13? Tapi aku malah bebas pencet bel. Jadi yaudah langsung tebak aja. 806. Benar. Ya Tuhan. Gila Roche. Selamat Roche, kamu lolos ke 2 besar Grand Final Clash of Champions Season 2. Silakan. Salaman dulu. Saat aku berhasil menjadi grand finalist dari Clash of Champions Season 2, aku Gila merasa bersyukur Roche. banget. Karena sebenarnya di setiap game itu aku selalu merasa kayaknya bukan aku yang paling jago, aku nggak terlalu bisa. Motivasi aku itu lulus dengan cepat supaya bisa bersantai. Jadi kayak ya udah sih senang karena bisa masuk ke waktu Clash of Champions. Roche, silakan naik ke level 2 arena. Kita berikan tepuk tangan kepada Roche, total Clash of Champions Season 2. Wah gila. Theo dan Vanes, karena kalian gagal di tantangan ini, kalian harus masuk ke babak penentuan untuk menentukan siapa pemilik tempat terakhir Padahal tadi dan yang niatnya akan bukan untuk berhadapan mencet dengan Roche bel. di Grand Final Mau Clash of nanya. Champions Season 2. Silakan mempersiapkan diri. lawan Vanes ini aku Wah, rasa sih bakal shock sulit sih. soalnya di game-game sebelumnya Vanes itu kelihatan kuat banget dan dia itu lagi performnya lagi bagus banget. Dio ini kalau dilihat dari game-game sebelumnya tuh dia selalu stabil ya, selalu tetap performing. Dan itu aku rasa ini deadmatch-nya bakal sulit banget karena dia ini orangnya susah banget dikalahkan. So I hope I can do well and I will give my best. Champions, please enter the arena. Ini sudah lama dulu. Champion, selamat datang di putaran kedua yang akan menentukan champion mana yang berhak merebut tempat terakhir di top 2 Grand Final Clash of Champions Season 2. Sebelumnya, Roche telah memenangkan putaran pertama dan berhak mendapatkan satu tempat dan final Clash of Champions Season 2. Permainan kali ini berjudul Quiet Quarantine. Quiet Quarantine. What is Pas that? denger sama Quad Valentine masih nggak ada bayangan ini bakal ngapain, cuman karena sebelumnya itu 5 angka, aku expect ini bakal berubah sama memori. Buat quarantine apaan? Ini bebek di karantina gitu. Gimana? Gak ngerti. Di hutan Gunung Quackmore, terdapat spesies bebek langka yang populasinya terus menurun. Tim peneliti sedang melakukan program membiarkan menyelamatkan spesies ini dan membutuhkan sampel bulu dan telur untuk penelitian. Oke. Sampel hanya bisa didapat saat bebek-bebek bermigrasi keluar dari hutan itu. Misi para champions menangkap bebek-bebek tersebut dengan jaring khusus tanpa lukanya dan mengumpulkan sampel sebanyak mungkin untuk mendukung penelitian.
Tantangan ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, memorize. Di layar, terdapat target yang ditembangi oleh kawanan bebek yang telah diletakkan dengan sebuah grid berukuran 9x15. Oke. Dalam waktu 8 menit, champions harus menghafal posisi bebek, jenis bebek, pola pergerakan, serta arah gerak setiap bebek. Champion dapat menekan bel sebelum 8 menit selesai untuk menjadi orang pertama yang mendapat giliran menembak bebek menggunakan jari. Di game Quiet Quarantine ini lawan Vanes yang di game-game terakhir ini Memorize, lumayan, apalagi gamenya melibatkan memori yang merupakan salah satu weak point aku. Ya sebelum game ini aku udah kayak to do my best aja, soalnya nggak tahu apa yang bakal terjadi. Dio kan di game-game sebelumnya, apalagi spasial, dia tuh menonjol banget. Jadi aku rasa di game Quiet Quarantine ini, dia bakal bisa lebih mudah ngebidik bebek-bebek yang gerakannya lebih rumit. Jadi aku ada was-was ini. Fase kedua, recall. Pada fase ini, champion harus menembak dengan cara menunjukkan posisi bebek pada grid. Setelah ditembak, baik saat bebek tertangkap atau tidak, seluruh kawanan bebek akan bergerak. Setiap bebek memiliki pola gerak konstan yang berbeda dan memiliki arah terbang yang berbeda. Setidaknya ada 4 pola pergerakan yang melibatkan gerak maju dan gerak naik. Bebek yang menghadap kanan akan terbang maju ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya. Jika bebek sampai ke batas kanan grid dan melewatinya, maka bebek akan muncul kembali dari sisi kiri. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika bebek mencapai batas atas, maka ia akan muncul lagi dari sisi bawah. Jika champion berhasil menangkap satu bebek, maka akan mendapatkan 1 poin. Jika di dalam kotak terdapat lebih dari 1 bebek, maka semua bebek dihitung sebagai bebek yang berhasil ditangkap. Giliran menembak berpindah ke champion berikutnya secara bergantian. Ingat, setiap tembakan akan membuat seluruh kawanan bebek berpindah. Tantangan ini berakhir setelah champions menggunakan kesempatan menembak sebanyak maksimal 7 kali. Champion yang mendapatkan poin tertinggi akan lolos ke babak grand final. Quiet Quarantine, gimana simpel banget. Tapi karena ini udah top 3, aku jujur tak siap sih main game seperti ini. Ini susah banget sih buat aku, soalnya ya kembali lagi memori dan aku nggak kuat di memori, ditambah lagi kita harus bayangin di setiap stepnya ini bebeknya bakal kemana. Sebenarnya sih aku dukung dua-duanya, karena mau Vanes ataupun Dio, dua-duanya menurut aku jago dan aku respect sama mereka. Cuma tinggal siapa yang lebih ambis aja sih dalam menghafal bebek-bebek ini ya, karena banyak dan bentuknya aneh-aneh. Jadi ya semangat menghafal bebek guys. Champion, are you ready? Ready. Let the Quiet Quarantine begin. Waktu menghafal dimulai dalam 3, 2, 8 menit ya. Maju 2 kotak. 1, 2. Bebeknya ada banyak banget, gak mungkin aku bisa hafal semuanya. Jadi aku milih bebek-bebek yang gerakannya tuh paling simple. Itu yang gue hafal dan itu yang akan gue bidik di selama game. Untuk bebek-bebek yang lainnya hafal juga sih, tapi itu jadi last priority. Untuk strategi aku sebenarnya ya coba hafal aja, dan aku coba menghafal beberapa bebek dan nanti nginget polanya bakal kemana. Ini caranya kayaknya ngafalin beberapa bebek aja sih. Sebenarnya aku yakin game ini juga salah satu game yang aku bakal bisa maininnya. Karena kalau aku sendiri, aku bakal fokus ke bebek-bebek yang geraknya tuh lebih simple dibandingkan yang lain. Kayak geraknya tuh cuma vertikal atau horizontal dibandingkan yang lateral dan lain sebagainya. Tadi aku juga tadi kayak gerakan kita gitu. Lucunya, aku tuh ngafalin gerakan-gerakan bebeknya, jadi tarian. Jadi kayak gitu. Sisa waktu 5 menit. Nah, di sisa waktu yang tersisa ini buat Gila, ngafalin, Dio tenang banget ya. aku masih ngeliatin bebek-bebeknya dan aku coba ngafal sebisa mungkin. Tapi apapun yang terjadi, aku selain dukungan. Masalah. Karena Vanes sudah memencet bel, dengan demikian fase memorize berakhir. Dan Vanes, kamu mendapatkan giliran pertama di fase dispute. Vanes, Masih ada 5 menit lagi. E2. E2 silakan ditembak. Vanes, jawaban benar. Di game ini, aku dapat giliran pertama buat nembak. Dan aku sadar, sebenarnya ini membantu banget. Kenapa? Karena bebek-bebek yang aku ingat itu belum terbang jauh-jauh dari lokasi awalnya. Jadi aku bisa lebih akurat nembakin bebek-bebek tersebut. Dio, M9. M9. Silakan ditembak.
Deo, jawaban benar. Ini awalnya, terus nanti gerak lagi. Iya, setiap kali nembak, tapi habis nembak mereka gerak lagi, nembak gerak lagi. Panas. K6. K6. Silakan ditembak. Jawaban benar. Deo, G4. G4. Jawaban Aduh. salah. Waktu ternyata bebek yang aku tembak itu salah, aku sebenarnya cukup bingung sih. Kenapa bebeknya salah? Harusnya kayak gitu. Panas. N9. N9, silakan ditembak. Jawaban benar. Deo, N6. N6. Salah. Waktu aku salah nembak, itu ronde selanjutnya itu aku tambah nggak jelas lagi, udah pecah semua, aku udah nggak tahu bebek-bebeknya di mana. Panas. N4. Diulang. N4. N4. Benar. Waduh. Deo, D6. D6. Alamak. Jawaban salah. Gak apa-apa, aku masih bisa ngejar Vanes jadi 4 sama karena aku masih punya 3 tembakan lagi. Nah, skornya udah 4-1 nih. Dengan 1 poin lagi aku dapat skill top 2. Vanes, bila kamu berhasil di tembakan kelima ini, maka kamu akan langsung lolos ke top 2 Grand Final Clash of Champions Season 2. Karena Deo tidak akan bisa lagi mengejar skor yang dimiliki Iya. Vanes. Sekarang Vanes. D6. D6. Game ended, Vanes menang. Vanes menang. Panis ini di game ini gila banget ya, karena dia cukup all rounder, jadi memorinya bagus dan juga pasti bisa menjawab dengan tepat. Selamat Vanes. Vanes adalah 2 besar Grand Final Clash of Champions Season 2. Waduh, motivasi. Terusnya Vanes. Valentine itu seru banget. Aku had fun main sama Deo permainan ini dan I'm really glad that I came out as the winner. Jadi aku sekarang jadi top 2 dan I'm ready to face whatever will be. Ternyata Vanes yang berhasil menang game ini. Well, congrats banget buat Vanes. Jujur, dari awal tuh sejak jadi teammate sama Vanes di Vanes Angels, aku udah tahu dia bakal jadi orang yang bakal maju jauh banget. Kan mereka sempat satu tim. Ya aku gak nyangka Gue, adalah aku yang Omasih, menghadapi satu sama lagi Vanes siapa? di Grand Final. Jadi doain kita aja supaya bisa bertanding dengan baik. Ada 4 orang. Good game buat Deo, udah top 3 itu udah gila keren banget sih. Dan pastinya congrats for Roshan Vanes. Oh my god, Vanes. Ini keren banget kalian dulu, pokoknya siapapun yang menang di antara kalian, coba juga. Deo, selamat. Tidak perlu kecewa, kamu adalah 3 besar Clash of Champions. Kembali. Mengalahkan 77 peserta lainnya dari seluruh Indonesia dan kampus-kampus terbaik yang ada di dunia. Tidak perlu kecewa, selamat sekali lagi Deo. Silakan berpisah dengan teman-teman lainnya. Puas dengan apa yang aku telah dapat Champions dan kemudian season. Gila deh, stabil banget Semoga sih. next year kedepannya apa dan Lah. Oke. Karena English A very serious matter we are facing here, and we need to start doing something. si Raja Manggar menguasai sekolah. Waktu pialanya. Champions, please enter the area. Bisa nggak siapa yang ngasih pialanya? Itu kalau siap harus siap sih. Dan aside from that, aku more than excited. Aku lebih semangat, bukan cuma mau main, tapi juga pengen main game sama Roger. Gila gede banget itu pialanya. Bisa dipegang bro. Pas pertama kali masuk arena dan melihat ada banyak banget podium, itu kayak agak kaget ya. Kan kita main cuma berdua, tapi podiumnya masing-masing ada 9. Jadi kayak, wah mau ngapain nih?
Grand Final Clash of the Champions akan dipandu dengan pasukan spesial co-founder CEO Ruang Guru, Belva Devara. Belva Devara adalah CEO dan co-founder Ruang Guru. Belva menjadi lulusan terbaik pada program S1 di MTU Singapura dengan gelar ganda di bidang ilmu komputer dan bisnis, serta meraih Dari Nanyang Technological University dan Stanford University di Amerika Serikat. Champions, selamat, Goshe dari Universitas Indonesia, dan Vanes dari Nanyang Technological University, Grand Finalist di Clash of Champions Season 2. Saya Belva Devara akan memandu jalannya permainan hari ini. Di babak Grand Final ini, Champions akan bertanding dalam 3 game berbeda. Siapapun yang memenangkan 2 game akan menjadi pemenang Clash of Champions Season 2. Champions, selamat datang di tantangan Logic Race. Logic Race. When I heard Logic Race, sebenarnya aku nggak jauh dari mana. Tapi the point is, aku main game logika ngelawan 2 kali medali ILI dan juga menang ICPC dan juga TCS Tuntutan. Jadi kayak, well, it all depends to what type of logic game yang bakal kita mainin. Jadi aku tungguin sih. Kayak gimana ya Logic Race-nya? Dari title-nya Logic Race, aku langsung senang sih, karena logik. Dan aku tahu di game sebelumnya, kalau ke logik itu aku selalu gas. Jadi, masih ada harapan. Tantangan ini akan menguji kemampuan logika dan strategi kalian. Misi Champions pada tantangan ini adalah menemukan sejumlah batu berlian yang tersembunyi dalam 9 board puzzle berbeda ukuran. Ketentuannya sebagai berikut. Dalam setiap baris, kolom hanya ada 1 batu berlian. Dalam satu zona dengan atau warna yang sama, hanya ada 1 batu berlian. Dan terakhir, dalam kotak yang dihasil tidak terdapat batu berlian. Tantangan akan dimainkan di Adapto X dan berlangsung selama 45 menit. Setiap champion diberikan 9 board puzzle yang berbeda pada podium masing-masing. Champions harus menyelesaikan board puzzle sesuai urutan dari A sampai I. Pemenang dalam tantangan ini adalah champion yang berhasil menyelesaikan 9 board puzzle tercepat atau yang paling banyak selesai dari waktu 45 menit. Oh my god. Wow. Well, menurut aku game ini bakal menantang. Sebenarnya mungkin nggak sesuai aku bayangin. Dari rules-nya, ini gamenya nggak mudah sih. Tapi, moga aja aku bisa lebih cepat dari rules. Champions, are you ready? Ready. Let the game begin. Logic Race dimulai dari sekarang. Oke. Sebenarnya idea of the game itu cukup kreatif menurut aku karena kita harus mencari diamonds, tapi posisi diamondsnya tuh unik, di mana setiap row dan tiap baris cuma ada 1. Pas pertama lihat board A, aku langsung coba cari pola. Ada bisa kumanfaatin nggak ya? Tapi setelah mencoba cari beberapa saat, I didn't come up with anything. So, aku harus coba trial and error. Dan itu memang waktu. Mungkin salah satu strategi yang cukup optimal adalah tetap melakukan trial and error. Kita masih coba-coba, tapi sekaligus inferensi untuk memperkecil kemungkinan coba-cobanya. Jadi coba-cobanya nggak ngasal, kita cari kemungkinan-kemungkinan yang logis. Vanes berhasil menyelesaikan board A. Oh my god. Yes, Ayo board A, Roche. aku udah selesai. Dan menuju board B ini, aku udah mulai kebayang di strategi gimana aku selesai boardnya.
Nah, di logic ini kita pakai teknik mencoba-coba. Jadi kita coba satu persatu kemungkinan yang ada. Tapi kita coba itu secara sistematis biar dapat solusinya yang lebih cepat. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa warna yang mungkin. Tapi kalau kita coba warna sembarangan, kita bisa lama. Jadi mending kita pilih warna yang kemungkinan paling sedikit. Nah, di sini kebetulan ada warna merah yang cuma ada 4 kemungkinan. Nah, misalkan kalau kita kunci warna merah di posisi ini, berarti kotak-kotak yang ada di baris, kolom, dan diagonal yang sama itu nggak bisa lagi. Nah, karena itu, jadi di sini area yang kode yang C itu cuma ada 3 kemungkinan. Nah, karena ini paling dikit, kita cobalah satu persatu kemungkinan C ini. Dan seterusnya sampai kita ketemu jawaban yang lengkap. Oke. Walaupun ngerti. Ya, setengah. Suka gini, gue suka banget sama ini, suka banget, gue sama senang dengan jago banget. Vanes berhasil menyelesaikan board B. Pas aku lihat Vanes berhasil, aku yakin kalau Vanes dia dapet momentumnya. Kayak dia udah tahu gimana cara ngerjainnya supaya cepet dan bisa dapat cara bloopers paling efektif saat ngerjainnya. Jadi ya aku tetap berusaha untuk mungkin itu. Ini macam nemuin soalnya. Tadi waktunya berapa lama, Kak? Rupanya memalukan banget. Oh, Rossi. Oke, Rossi Oke, ngejar. berhasil menyelesaikan board A. Ya, akhirnya aku menemukan sebuah cara untuk menyelesaikan ini. Walaupun emang susah, karena aku nggak familiar sama sekali. Jadi kayak, ini tuh something yang benar-benar Gila, baru pintar aja bilang besar lagi kita ya. Kamu makin kecil nih. Aku justru was-was. Karena artinya dia udah tahu strategi main ini. pas aku nyampe di board 2, sebenarnya menurut aku ini game yang kalau sering main bakal jago. Kenapa sih yang ada game langsung mengusikan ini? Mana benar-benar harus dicoba lagi semuanya? Menurutku sih di game ini, Vanes sama Rossi punya kesempatan yang sama buat menang. Mereka sama-sama kuat di logika dan kecerdasan mereka. Oh, Rossi ngejar. Nice, Rossi. Ayo, kamu pasti bisa ngejar Vanes. Go Rossi. Go Rossi. Mandek emang Rossi. Mungkin bolanya beda kali ya yang dibuat ketiga. Vanes berhasil menyelesaikan board C. Di board ini, Udah bisa kejar-kejaran. nyelesain cepat banget. Dan jujur, I impress myself as well. Di depan-depannya, aku bisa pakai strategi yang sama buat nyelesain board yang berikutnya dengan lebih cepat lagi. Pusing banget kalau gue. Vanes berhasil menyelesaikan board D.
Vanes berhasil menyelesaikan board A. Wah, gak bisa nih kayak gini. Vanes itu udah mulai cepet nih geraknya. Gak bisa kayak gini. Di sini aku harus ngejar. Roche berhasil menyelesaikan board C. Anjir, Vanes 3 lagi. Vanes berhasil menyelesaikan board F. Tiga lagi Vanes. Vanes berhasil menyelesaikan board G. 2 lagi. Nah, aku udah bisa nyelesain board sebelumnya. Tapi makin lama, kok boardnya makin besar ya? Makin susah sih. Sebenarnya from the beginning aku udah tahu Vanes itu akan jadi lawan yang susah karena Vanes ini emang udah sesuai dengan bidangnya banget di logic. Satu lagi. Wow, dan banget. Vanes berhasil menyelesaikan board A. Wow. That was. Wow. Ayo nih, dikit lagi aku bisa menang nih. Vanes telah menyelesaikan board E. Dengan demikian, tantangan logic race selesai. Ini sih kayaknya aku perlu keajaiban dunia ke-8 ya buat menang. Vanes tuh benar-benar jago dalam bidang logic dan dia juga adalah anak IOI. Ah, impressive. Yeay! Akhirnya aku udah ngalamin satu game di Clash of Champions ini. Aku excited banget. Pemenang dalam tantangan ini adalah Vanes dari NTU. Ya jelas, ngomongin Roche. Vanes, selamat. Champions, silahkan mempersiapkan untuk game selanjutnya. Oke. Oh ada 3, kirain 2. Tapi kalau Vanes menang lagi langsung menang. Please enter the arena. Sedikit. Game pertama aku udah menang nih. Tapi aku gak boleh lengah. Karena masih ada game berikutnya yang perlu aku mainin. Challenge pertama tadi kan udah logic ya, dan sebenarnya itu menurut aku kayaknya Vanes banget lah. Nah sekarang aku bisa tebak-tebak nih kayaknya game kedua ini kalau nggak memories pasti jauh dulu pasti. Jadi kayak I think next one tuh aku bisa main dengan lebih baik lagi. Grand Final Guru Clash of Champions akan bertanding untuk Game Master Special Co-founder CEO Ruang Guru, Belva Devara. Masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Champions, sebelumnya Vanes telah berhasil memenangkan logic race. Tapi masih ada kesempatan untuk Roche di tantangan kedua. Kalian akan bertanding di tantangan yang menguji kemampuan, memori, dan spasial. Memory Style, powered by Memory Academy. Memory Academy by Ruang Guru. Khusus latihan daya ingat, fokus, dan konsentrasi. Sama Memory Academy. Pola yang disusun dalam grid. Misi para champions dalam tantangan ini adalah menghafalkan pola yang disusun dalam grid 2 dimensi 5x5 dengan total 150 item. Kemudian mengonversi pola tersebut ke dalam bentuk 3 dimensi. Tantangan ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, Memorize, dan fase kedua, Recall. Pada fase Memorize, champions akan diberikan waktu selama 20 menit untuk mengingat pola 2 dimensi yang akan ditampilkan pada layar.
Champions diperbolehkan untuk menggunakan alat tulis sebagai alat bantu menghafal. Setelah 20 menit, champion akan masuk ke fase kedua. Fase kedua, recall. Pada fase ini, champions harus membuktikan hafalan mereka dan mengonversikan pola 2 dimensi menjadi 3 dimensi dalam grid 5x5. Soal atau area pertama pada grid 5x5 akan ditentukan oleh Game Master. Kedua champions harus menyusun bangun 3 dimensi sesuai soal, selama maksimal 60 detik di podium masing-masing. Champions yang telah selesai menyusun harus berebut memencet bel. Jika jawaban benar, maka champion tersebut berhak mengklaim area. Namun jika jawaban salah, soal dapat dilempar ke lawan. Champion yang berhasil menyelesaikan soal atau area dengan tepat dan tercepat berhak untuk menemukan soal atau area berikutnya. Bila di soal berikutnya kedua champions tidak berhasil menyusun bangun 3 dimensi yang sesuai, maka soal atau area akan dianggap hangus. Dan giliran menentukan area berikutnya berpindah ke champion yang berbeda dari champion yang memilih area sebelumnya. Champion yang berhasil lebih dulu membentuk dan mengklaim bingo, yaitu 5 pola berjajar horizontal, vertikal, atau diagonal, akan memenangkan tantangan ini. Jika tidak ada champion yang membentuk bingo 5 area berjajar, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah area terbanyak yang telah diklaim. Rupanya kita harus masukin donat itu dengan urutan yang benar. Kalau memori, nanti aku harus recall-nya kencang banget dong. Jujur aku nggak siap lawan Roche kalau untuk memori. Tapi kalau untuk nyusun-nyusun, mungkin masih ada harapan lah. Menurut aku, memory stacking ini mengandalkan both memory dan juga kemampuan spasial untuk bisa taruh baloknya dengan baik, and also on top of that decision making. Karena itu kan bingo ya, jadi ya udah tinggal cari strategi buat bikin bingo secepat-cepatnya tuh gimana. Fase memori dimulai sekarang. Di game ini kan polanya lumayan abstrak, bentuk lingkaran dan warna-warna. Jadi aku ubah pola tersebut jadi angka. Contohnya di kotak B5 aku ubah jadi angka 1112. Jadi artinya ada satu putih, satu merah, satu putih, 2 merah, baru sisanya putih. Nah, karena aku tuh suka banget cerita-cerita ya. Nah, di sini aku menghafalnya dengan membuat cerita dari gambar-gambar itu. Di mana aku buat misalnya contoh nih di C1 itu kan polanya adalah merah, putih, putih, merah, putih. Nah, aku bayanginnya MP, PMP, MP, panggil MP. Michael Purnama memanggil dirinya sendiri. Dan abis itu kalau misal contoh lagi di E2, itu aku buatnya Mama, Papa, Makan, MM, PP, M. Dan kebalikannya ada di C3, yaitu Papa, Mama, Pulang, PP, MM, P. Kayak gitu ya terus sebenarnya untuk semua 2 bakat itu. Dan kalau ditanya sampai sekarang, aku masih hafal semuanya sih. Sebenarnya aku nggak ada dukung spesifik sih ke Roche atau Vanessa, tapi kan kalau suatu persaingan itu akan lebih seru kalau memang persaingannya itu ketat gitu, saling bersaing satu sama lain, kejar-kejaran poin. Fase memori selesai. Fase pembuktian. Saya sebagai Game Master akan menentukan kotak pertama. Dan kotak pertama yang saya pilih adalah C3. C3. Dimulai dari sekarang. Sama. Cepet. Aduh. Siapa duluan? Panes, benar. Kalau cepat sih. Wah, rupanya aku bisa dapat kotak yang pertama. Walaupun itu bukan kotak yang pilih, tapi aku bisa lebih cepat susunnya daripada Roche. Sebenarnya tuh pas C3, aku juga udah jadi dan aku cuma kalah di pencet bel doang. Aku harus lari nih habis ini. Terbang sih. Harus terbang. Panes, silahkan pilih kotak selanjutnya. Saya memilih C1. C1 dimulai dari sekarang. Oke, benar. Oh, beda. Aduh.
kayak acara jam segala alamat jauh pula ya, tapi beda sih. Oh iya, aduh salah lagi. Boleh diulang nggak? Hah? Aduh deh, nggak mau buat panik. Benar. Ya ampun Ros. Ya, kedua masih keduluan lagi. Tapi nggak apa-apa. Katanya sih third time's a charm ya guys ya. Ini polos banget anjir. Saya memilih Boleh diulang kan? C2. C2. Dimulai dari sekarang. Sama. Aduh. Sama. Vanes. Benar. Benar. Apa sih kelihatan kayak gampang gitu. Tapi panik ya lucu banget. Saya memilih C4. C4 dimulai dari sekarang. Beda ya? Tapi beda. Aduh, Roti kalah lari penuh dari Vanes. Boleh kasih diganti lagi? Fisik sih. Ini cowok pasti beda dari cewek. Gila, Vanes sampai kayak bener-bener awalnya dia langsung ngambil yang tuh. Tapi Rose salah. Kotak dapet, hampir bingo banget. Kayak udah, oh ini udah bingo, ini udah kelar lah ini nih. Rose udah kelar. Berarti kalau sekali lagi Vanes menang, itu Rose udah bakalan pasti kalah tuh. Ayo Vanes, satu lagi, and you win the game. Saya memilih C5. Jika Vanes berhasil menyelesaikan soal C5, maka Vanes berhasil membuat bingo dan akan memenangkan tantangan ini. Dan dengan demikian, Vanes akan menjadi pemenang Clash of Champions Season 2. C5 dimulai dari sekarang. Oh, gitu masih. Rose, benar. Akhirnya. Tidak suara itu, bro. Pas aku berhasil di C5, lega sih. Next aku bakal Oh bisa iya, lebih berarti kan? bekerja ketertinggalan kotak yang belum. Aduh. Nggak Kok bisa sih? dia. Padahal udah 4 loh. Tinggal satu lagi udah bingo. Tapi malah kenapa sama Rose? Jadi nggak bisa. D5. Harus ke yang lain. D5 dimulai dari sekarang. Ini jauh. Vanes, benar. B4. B4 dimulai dari sekarang. Vanes, benar. Gimana ya biar sekarang nggak malu-maluin? Saya mikir dulu ya. Malu-maluin banget kalau cuma satu. Semangat Rose. Sebenarnya sih at this point aku yang mulai ngelihat kalau game aku sama Vanes ini bakal lebih ke arah ngumpulin kotak dibandingkan ngumpulin bingo. Jadi kayak ya udah sih, yang penting belum bingo masih aman. Selanjutnya Vanes, silahkan memilih kotak yang masih tersedia. Saya memilih B1. B1 dimulai dari sekarang. Gak bisa banget.
Rose, Benar. benar. D, 4. D, 4. Mulai dari sekarang. Rose, Benar. Gila, dihalangi sama si Roche. Lihat nih kolomnya. mulai dari sekarang. Rose, benar. Gila anjir branding. Aduh, Mak. Uci udah mulai ngejar poin aku nih. Jangan-jangan tadi dia nge-pull ya? Kan bisa juga dikejar skornya. Well, aku bakal ngeliat ini ke depannya aku lebih cepet lagi, harus bisa lebih lari dan lebih cepet nyusun tower donat itu ya guys. D2. D 5. Pokoknya D. D, 5. Dimulai dari sekarang. Wah, beda. Nggak tahu sih yang mana benar siapa dong. Panes, Salah. salah. Rose, benar. Oh my god. Dua lagi. D 1. D, 1. Dimulai dari sekarang. Aduh. Panes, benar. Ini benar-benar menurut aku pertarungan antara singa yang berlari dan kucing oranye yang berusaha untuk mengimbangi singa berlari. Jadi kita berdua sama-sama lari, tapi kayak saling gitu loh. Ya ampun, Dikit lagi. kayak udah benar-benar lomba lari kataku mah. Saya beli E1. Kotak E1. Dimulai dari sekarang. Rose, benar. E2. Rose, benar. D 2. Gila ini. Panes, benar. Gila anjir imbang. Tuh, matiin. Saya memilih E3. Kotak E3. Oh iya. Dimulai Harus menang sih si Rose ini. sekarang. Rose, benar. Dua lagi Rose. Rose, benar. Panes, Benar. E2. Rose, benar. E5.
Aduh, jatuh bola. Panes, benar. Bisa. Skor sama, 10-10. Wow. Dengan demikian, yang mencapai 13 kotak terlebih dahulu akan menjadi pemenang tantangan kedua di Grand Final Clash of Champions Season 2. Tuh kan, we're back again, neck and neck, 10 sama. Duh, sebenarnya dari awal banget aku tahu Vanessa tuh jago. Dari awal kita main sebagai teammates bareng tuh udah kelihatan bibit-bibitnya gitu loh kalau dia bakal jadi lawan yang tangguh dan terbukti kan. Jadi I think it's going to be interesting untuk lanjutan babaknya 5 kotak lagi ini bakal kayak Wah, ini intens banget sih. Aku sama Rutin nilainya tuh neck to neck dan it's anyone's game right now. E4. Kotak E4 dimulai dari sekarang. Rose, benar. saya memilih A5. Ayo Rose 2 lagi. A5 dimulai dari sekarang. Jatuh lagi yang lama. Oh, nggak perlu. Rose, benar. Skor sementara Rose Satu 12, lagi. Panes 10. Artinya, jika Rose berhasil menyelesaikan soal ini, maka Rose akan memenangkan tantangan ini dengan skor akhir 13. Wah, Rose, kamu jago banget. Padahal awalnya aku yang nge-lead, tapi akhirnya malah di comeback. Dan sekarang 10-12. Aduh. Saya memilih A3. A3 Terus yang si Panes. dimulai dari sekarang. Halo, aku Sultan dan Halo, aku Sultan dari AOC. Yuk, ikut aku belajar speaking bareng Mr. Adam di English Academy. Belajar bahasa Kok Inggris double begini kali make dan bikin aku makin pede buat ngomong Inggris. Ini kayak idol K-pop. Rumahnya bersih dan Leher nyaman, sama serta mukanya beda. dilengkapi dengan fasilitas No modern. shade. Literally keren. It's literally, not literally. Literally. Excellent. Certified Aku incredible. bisa meminta Pak Sambal lewat klinik untuk mengejar ketertinggalan aku. Lemes banget, Mbak. English Academy hadir di puluhan kota di Indonesia. English Academy by Verangulu. Semua bisa. Selamat datang di Nggak bisa hidup cepat nih kan? Coba refresh. Contoh perkembangan janin dalam kandungan. Kalau pakai mnemonik, gini caranya. Ferry pengen Blewa impor gara-gara neneknya orang janin.
Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy by Ruang Guru sekarang. Memory Academy, belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Siapa guru kamu? Sudah pasti yang siap bikin kamu jatuh cinta sama reaksi-reaksi kimia. Kimia? Yang paham sama seluk-beluk makhluk hidup. Biologi. Yang bisa jelasin cara kerja listrik sampai hukum Newton dengan asik. Fisika. Yang ngerti total jurus untuk menguasai integral. Matematika. Yang bisa bawa kamu jelajahi dunia dan pahami fenomenanya. Geografi. Siapapun yang ngajar kamu pasti champions di bidangnya. Dan akan menemani kamu di proses pembelajaran kamu. Jadi the next champion bareng Brain Academy Online. Halo semua, aku Hafiz, aku mahasiswa Polsat XIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oke, mari Ini minum. termasuk dalam kategori sekolah kedinasan loh. Kuliahnya gratis. Kok kayak urusan nggak sih guys? Kalau kamu lagi nyari alternatif kuliah, STIS bisa banget loh jadi pilihan kamu. Waktu aku persiapan masuk STIS, aku rutin latihan soal dan belajar pakai bimbel kedinasan di Ruang Guru. Bimbelnya bantu aku belajar lebih terarah dan ngerjain tryout yang sesuai standar penilaian aslinya. Jadi, aku tahu harus improve gimana. Percaya deh, dengan persiapan yang tepat, mimpi kamu masuk sekolah kedinasan pasti terwujud. Yuk, mulai persiapan masuk sekolah kedinasan dengan bimbel di Ruang Guru dari sekarang. Pemerintah kembali menyelenggarakan ujian nasional mulai tahun 2023. Ujian ini hadir dengan nama baru yaitu Tes Kemampuan Akademik atau TKA. TKA turut diperhitungkan sebagai faktor penentu dan syarat masuk tentuan. TKA, siapa takut? Lagi, kenapa harus takut sih? Kan ada TKA Master dari Ruang Belajar, paling ter. Komplit soal dan materinya. Terbanyak video belajar. Terupdate sesuai standarisasi pemerintah. Terfleksibel karena bisa belajar kapan dan di mana saja. Selain itu, bisa bikin bangga ortu. TKA Master by Ruang Belajar, yuk langganan sekarang. Oke. Kelihatan nggak sih? A3 dimulai dari sekarang. Oh, siap dulu. Tapi belum tentu benar. Beda. Jawaban berbeda. Halaman. Harus salah. Jawaban Roche salah. Manis benar ya? Jawaban Vanes Salah. salah. Wah, itu Oh, sayang boleh. sih. Padahal kan ini udah nggak mungkin love bingo both of lagi ya. Jadi bener-bener menentukan gitu setiap jawab benar. Dan di sini dua-duanya bisa lupa. Padahal peningkatan mereka kan bagus ya. Dari sebelum-sebelumnya juga semuanya benar. Kok bisa gitu yang dua ini lupa semua? Saya memilih A4. Tetap A4. Dimulai dari sekarang. Lu cepet terus sih. Cepet panas. Lupa. Gak apa-apa.
Lanjut aja Rosie. Jawaban Vanes benar. Aduh. B3. B3. Dimulai dari sekarang. Benar. Benar. Jawaban Rose Benar. benar. Lega banget anjir. Finally. Selamat, Rose menjadi pemenang tantangan kedua di Grand Final Clash of Champions Season 2. Champions, silahkan mempersiapkan untuk game selanjutnya. Semua gila. Terbakar otak deh. Wow, Roche di game ini kenceng banget sih. Aku penasaran, ini cara ngapal gimana ya? Bisa sekencang gitu. Pas tahu menang, senang sih. Karena kayak udah tight banget tuh. Rasanya kayak kejar-kejaran ya sama ex-teammate yang sekarang aku harus lawan di Grand Final. Dan semoga di ronde berikutnya aku bisa perform. Masuk lagi, keluar lagi. Champions, please enter the arena. Let's enter the arena. Gila banget dua-duanya. Champions, selamat, kalian telah sampai di tantangan terakhir yang ada di Clash of Champions Wow. Season 2. Rose dan Vanes telah melalui berbagai tantangan yang menguji berbagai keahlian mereka, melawan 78 champions lainnya dari universitas terbaik di seluruh Indonesia dan dunia. Inilah saat penentuan. Siapakah yang akan menjadi juara Clash of Champions Season 2? Di game terakhir ini, kami udah berdua sama-sama punya skor 1 sama. Jadi it all comes down to this game. Anything can happen. Jadi tinggal usaha terbaik dan doa aja supaya kita berdua sama-sama bisa give a fair fight yang semoga bisa seru untuk ditonton. I will do my best, tapi aku juga mau have fun di game ini, and may the best player wins. Tantangan terakhir di Grand Final Clash of Champions Season 2 diberi nama Number Trail, powered by Brain Academy. Oke. Brain Academy Center membuat tatap muka intensif untuk jadi champions di jenjang SD, SMP, dan SMA. Belajar langsung bareng master teacher berstandar nasional di sesi tatap muka yang seru dengan teknologi dan fasilitas modern. Ada klinik PR privat atau di grup kecil untuk membahas PR dan soal ujian sampai paham. Ada juga saat UTBK dan TKA premium sampai puluhan kali per tahun dengan soal yang mirip pastinya. Bersama Brain Academy Center, peluang masuk PTN jadi 3 kali lebih besar. Misi Champions adalah untuk bilangan-bilangan yang jika dijumlahkan dapat menghasilkan bilangan sesuai target number yang ditentukan. Pada tahap ini, Champions akan diberikan grade berukuran 15 kali 10 yang terdapat pada fitur Adapto X smartboard yang tersedia. Tugas para Champions adalah membuat bilangan-bilangan sehingga jika dijumlahkan
hasil bersamaan dengan target number yang akan dibacakan Game Master. Bilangan yang dipilih harus membentuk jalur garis lurus baik secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Setelah target number disebutkan, para champions akan menekan bel terlebih dahulu untuk menjawab jalur yang selalu terhitung dengan minimal 5 kata. Waktu penghitungan setiap target bilangan adalah 2 menit. Tantangan berlangsung selama 6 round atau 6 soal. Skor di tantangan ini dihitung dari akumulasi di kotak jawaban benar di setiap soal. Apabila champion menjawab salah, champion lain bertanggung jawab dengan sisa waktu yang ada. Champion harus menyelesaikan perhitungan secara mental tanpa alat bantu apapun. Pemenang pada tantangan ini adalah champion yang mendapatkan skor tertinggi setelah tantangan berakhir. Pas dengerin kita harus cari penjumlahan yang pas untuk angka targetnya, aku langsung mikir ini game harus konsentrasi banget, harus fokus banget buat cari angka tersebut. Wah, ini bakal susah. But balik lagi, aku harus berusaha jadi untuk usaha itu. Champions, are you ready? Ready. Let the game begin. Pada round 1 ini, target number yang diberikan adalah 73. Kedua, 9. Yang mana guys? Kita nggak bisa jawab karena nggak nampak kotaknya. Di number trail ini, aku cobain angka satu persatu untuk setiap baris dan setiap kolom. Dan kalau misalnya jumlahnya udah terlalu besar atau terlalu kecil, aku skip aja langsung ke baris atau kolom berikutnya. Menurut aku game ketiga ini kombinasi antara kecepatan menghitung dan logika sederhana. Di sini kecepatan benar-benar dihitungkan. Aku di game ini emang udah harus cepet-cepet hitung sih, sama juga harus dapat bilangan yang pas. Tapi kalian juga harus teliti sih untuk lihat each numbernya yang kalian pakai. Karena skip satu aja, itu target numbernya udah beda. Harus teliti. Yes, aku dapat poin pertama dan aku yakin kalau aku bisa keep up with this performance, aku bisa amanin posisiku sebagai champions. Kita lanjutkan ke ronde kedua. Target number 31. 31 kecil. Jumlahnya kecil. Panas dulu. Aduh, pegangan. Panas. Aduh. Panas, benar.
emang nggak diragukan lagi sih guys. 2 kali IOI dan gold match ini membantai di game match ini benar-benar aduh kenapa aku yang melawan dia di sini. Tapi menurut aku sih ya nggak apa-apa, berarti kan aku harus nimbangin panas dan semoga aku bisa dapat jawaban Yes. Target number selanjutnya 29. Aduh. Ragu-ragu. Oke, ini player A. jujur nggak yakin tapi Nih, insya Allah ya, tapi kayak enggak sih. Oke, benar. Aku lumayan kaget, aku bisa ketemu yang diagonal, karena diagonal tuh cukup susah. Karena dari tadi, aku tuh cuma ngitung yang mendatar dan juga yang vertikal. Tapi pas aku ketemu diagonal, aku ngerasa senang sih bisa nemuin itu dan mencet bel. Dia bisa dapat sampai diagonal-diagonal. Ini biasa orang kan jawabannya horizontal vertikal aja. Hitungnya cepet banget nih bisa sampai dapat jawaban diagonal. Kita masuk ke round keempat dengan target number 64. 64. Berarti vertikal lagi nih. Gila imbang memang. Oke, silakan pilih player A. Ini 54. Benar. Oke, benar. Oh my god. Waduh, harusnya nyusul lagi. Jangan sampai nanti kayak di memory stack lagi nih. Disusul habis itu malah di comeback. Please, please jangan dong. Dan ternyata Rossi bisa nih kayak ngejar, jadi aku kayak punya harapan dan aku berharap Rossi bisa bertahan ini biar jadi champions di Clash of Champions season 2 kali ini. Rossi, kamu bisa. Masuk ke round 5 dengan target number Dekat. 36. Ini mau jam 9. Berapa lama nih? Habis nggak ini memori aku? Satu menit lagi. Vanes, silakan pilih player B. Wah, 47, 37. Satu lagi. Iya.
Iya lah, min 1. 3. Anjir, udah tinggal lagi. Vanes, benar. Tadi awalnya cuma struggle buat cari angka ini, tapi akhirnya dapat juga. Jujur aku mulai kebiasa sih dengan jumlah angka ini. Wah, ini sih kalau misalkan aku bisa ngejar, bisa-bisa pasti Vanes yang menang. Kita masuk ke ronde terakhir dengan target number negatif 10. Berikut adalah akumulasi skor seluruh round. Skor Vanes 36 dan Roche 12. Dan dengan demikian, Vanes. Selamat Vanes. Gak nyangka sih. I just want to say thank you for all of you yang udah support aku dari jalan Champions ini dari awal, baik teman-teman yang nonton dari rumah ataupun teman-teman yang saya temui di acara ini. Thank you Mama and Papa. I cannot make it to here without you guys. Thank you so much. Thank you atas kesempatannya Ruang Guru untuk bisa menjadi Grand Finalist Clash of Champions and congrats Vanes. Pesan aku buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya Buat sportable. aja, tapi tetap berusaha untuk mencapai target hasil terbaik. Karena menurut aku sendiri yang membuat aku sejauh ini di Final Fantasy kedua bukan cuma sekedar kemampuan aku aja, tapi juga berlatihan, dan yang paling penting adalah ketenangan mental. Karena kalau ngomongin soal hebat, semua orang di Clash of Champions kedua pasti hebat dengan skillnya masing-masing. Dan aku merasa sangat bersyukur bisa Tuhan bawa aku ke titik ini, sebuah rezeki yang gak bisa aku bayangin sebelumnya. Selama perjalanan kita sampai Champions, banyak hal baru yang saya pelajari. Yang pertama dari penting adalah seberapa kerennya teman-teman semua dari berbagai bidang. Aku juga belajar betapa pentingnya to keep an open mind and be adaptive while facing challenges in life. I realized that in Clash of Champions, there are many unexpected things that can happen,
whether it's a good thing or bad thing. Jadi kunci kemenangan kau adalah do your best and let God do the rest. Merinding aja. Wah, gila. Selamat Vanessa, you deserve it. Gila, ini episode paling, entah deh, pokoknya paling. Gila, seru banget. See you next year guys. See you next year. Bye bye.